Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Irlandia Podcast. Nah, di sini di malam kita hari ini kita akan kedatangan 3 narasumber yang hebat-hebat nih. Yang pertama ada Kak Aisyah Shirin Cahyani, ada Kak Cahya, ada Salsabila Yarno. Nah, masing-masing ketiga narasumber kita ini akan membawakan beberapa topik yang menarik. Yang pertama yaitu time management, terus stress management atau public speaking, kemudian yang terakhir adalah lifestyle. Nah, gimana sih menurut teman-teman? Yuk kita lanjut simak aja dari ketiga narasumber kita kali ini. Yang pertama mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin aku perkenalkan dulu. Namaku Yoga Ditandanu dari Universitas Brawijaya angkatan 2019. Nah, mungkin dari narasumber kita yang pertama yaitu Kak Aisyah Shirin Cahyani bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Shirin, biasa dipanggil Shirin. Aku dari Untirta. Aku angkatan 21. Dan di sini semoga bisa saling sharing aja, biasa diskusi santai. Oke, kasih. Oke, salam kenal Kak Shirin ya. Kak Shirin ternyata masih muda ya teman-teman. Bahkan 2 tahun di bawahku. Wah, mantap sekali ini narasumber kita dari anak-anak muda. Terus yang kedua yaitu Kak Cahya. Ya, bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Cahya Sabila, biasa dipanggil Cahya dari Universitas Islam Negeri Mataram. Halo, salam kenal Kak Cahya. Ya, jauh sekali ya dari Mataram. Wah, kita hari malam ini kedatangan tamu-tamu yang spesial nih dari seluruh Indonesia. Mungkin yang ketiga langsung saja ke Kak Niar. Ya, halo. Saya Salsabila Yarno. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, asalnya juga dari Cirebon. Dan sekarang saya angkatan 20. Ya, terima kasih. Halo. Halo Kak Niar. Salam kenal juga. Oh ya, sebelum kita mulai ke agenda inti nih, aku mau tanya ke teman-teman dahulu. Teman-teman di sini pada nyempetin buat ikut podcast Irlandia Podcast ini, emang pada gak mudik nih? Kalau aku sih enggak ya. Gimana nih teman-teman lain? Pasti rumahnya Kak sini di belakang rumah neneknya itu di belakang rumahnya, makanya nggak mudik. Mungkin Kak Cahya sama Kak Niar ada yang mudik? Nggak juga, nggak jadi mudik. Oh, nggak jadi mudik. Kalau Kak Niar? Ya, kebetulan enggak sih, enggak mudik di sini. Wah, semua. Kebetulan sekali ya teman-teman, di sini ketiga narasumber kita itu nggak mudik, makanya bisa menyempatin mengikuti Irlandia Podcast hari ini. Oke, mungkin ya teman-teman pendengar di sini udah pada nggak sabar kan ya mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman ketiga narasumber hebat kita kali ini. Ya mungkin yang pertama bisa aku langsung pimpin ke topik time management. Wah, time management nih teman-teman. Mungkin kita sebagai mahasiswa udah nggak asing kan ya, apa sih time management? Nah, mungkin dari teman-teman juga yang dari SMA ke kuliah itu pasti harus mempunyai manajemen waktu yang baik. Nah, menurut Kak Shirin, apa sih manajemennya waktu? Iya, oke. Izin masuk ya teman-teman semua, aku Shirin. Betul banget nih yang diomongin sama Kak Yoga, kalau misalnya time management itu penting banget buat kita nih, terutama para pelajar ataupun mahasiswa. Dan berdasarkan yang aku pelajari nih, selama aku mengikuti organisasi dan juga berbagai organisasi maupun kegiatan sosial lainnya, bahwasannya time management itu adalah sebuah kemampuan kita untuk mengatur waktu ataupun dalam artian lain, kemampuan kita untuk memanfaatkan waktu yang kita punya di dalam hidup kita, kayak gitu. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari time management yang mereka miliki gitu. Jadi kalau misalnya time management mereka itu baik atau bagus, itu pasti kehidupan ataupun pola hidup mereka itu juga akan baik gitu. Jadi time management ini juga bisa kita temuin di hal-hal kecil sekalipun, seperti kayak mengatur waktu makan, mengatur waktu belajar, even mengatur waktu mandi pun itu termasuk dalam time management gitu. Jadi kayak time management ini dibutuhin banget di dalam kehidupan kita, nggak hanya seorang pelajar ataupun mahasiswa, tapi seluruh individu juga membutuhkan time management untuk mengatur kehidupan mereka. Gitu sih, Kak.
Wah, mantap sekali nih jawabannya Kak Shirin ya. Teman-teman, jadi dari jawaban Kak Shirin tadi, time management itu dapat dimulai dari hal yang kecil seperti mengatur pola makan, terus belajar dan lain sebagainya. Nah, Kak Shirin kan tahun ini kan atau tahun kemarin deh kan menjadi mahasiswa baru ya. Nah, pasti mahasiswa baru itu punya banyak ospek dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Shirin bagaimana Kak kalau Kak Shirin mengatur manajemen waktu tersebut? Ditambah ada organisasi, terus tugas ospek, tugas kuliah, dan apa ya kayak tugas rumah juga. Nah, itu Kak Shirin bagaimana Kak cara mengatur manajemen waktu tersebut? Ya, betul banget sih, Kak. Jadi, peralihan dari masa SMA ke kuliah itu berasa banget, kita harus benar-benar ngatur waktu yang kita punya, entah itu tugas yang tadi tugas ospek atau tugas kuliah dan lain-lain, terlebih lagi juga mungkin ada kayak tugas praktikum itu kan makan waktu banyak banget gitu. Jadi, emang mahasiswa ini penting banget yang namanya time management atau mengatur waktu. Nah, di sini, di dalam time management yang aku pelajari juga, itu ada cara namanya skala prioritas gitu. Jadi, buat kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, itu kita menggunakan skala prioritas, metode skala prioritas. Entah itu penting mendesak, kemudian penting tidak mendesak, terus ada tidak penting mendesak, dan juga tidak penting tidak mendesak. Nah, dari skala prioritas ini, biasanya kita bisa milih nih, mana kepentingan ataupun hal-hal yang bisa kita bagi, entah itu ke yang harus dikerjakan terlebih dahulu, entah itu yang bisa didelegasikan, atau mungkin yang bisa dikerjakan nanti, kayak gitu. Jadi, skala prioritas ini ngebantu banget ya menurut aku buat ngelakuin time management yang baik gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya ketinggalan, nggak ada lagi yang namanya keteteran kayak gitu. Jadi tergantung kita bisa mengatur ataupun bisa memilah-milih mana yang bisa dimasukkan ke dalam skala prioritas itu. Jadi gitu sih, Kak. Wah, ya mantap sekali ya jawabannya. Jadi teman-teman untuk mengatur manajemen waktu kita, Kak Shirin itu menggunakan skala prioritas seperti kayak membuat tabel gitu ya, penting mendesak, tidak penting Ya, mendesak dan lain sebagainya. Oke, ya mungkin dari Kak Shirin kan pasti mengikuti organisasi ya, organisasi terus kepanitiaan dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Shirin gimana sih Kak cara kita mengatur waktunya itu? Kan biasanya itu ada agenda organisasi yang bertabrakan nih waktunya. Nah, itu menurut Kak Shirin lebih baik mana kita ikut double device atau mengikuti salah satu agenda tersebut untuk manajemen waktunya? Oke, kalau untuk itu sebenarnya balik lagi ke yang tadi udah aku omongin, kita pakai skala prioritas gitu. Jadi dibandingkan penting, itu kita lebih harus mengutamakan yang namanya mendesak kayak gitu. Jadi di antara dua agenda itu kita harus bisa identifikasi nih, mana yang lebih mendesak, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sekiranya ada yang lebih mendesak, itu kita kerjakan yang mendesak terlebih dahulu. Dan aku rasa seperti study case yang udah dikasih sama Kak Yoga, dengan kemudahan zaman sekarang kayak double device itu kan masih bisa dilakuin gitu. Tapi tergantung dari pribadi ataupun individu masing-masing. Mungkin ada yang bisa menyimak gitu, ada yang bisa menerima pemahaman dengan baik dengan double device ini, ada yang tidak kayak gitu. Jadi tergantung pribadi masing-masing lagi dalam mengelola time management mereka yang mereka punya gitu. Jadi kalau misalnya mereka kurang bisa untuk memahami dalam double device, mungkin bisa diganti dengan didelegasikan seperti itu. Jadi lebih mengutamakan skala prioritasnya seperti itu. Oke, ya jawabannya aku kira wah luar biasa ya teman-teman. Kita nggak salah memilih nih narasumber hebat kita nih. Kak Shirin ternyata sudah walaupun dari angkatan 2021 ternyata sudah sangat berpengalaman buat manajemen waktu. Nah, dari Kak Shirin ini kita bisa banyak belajar nih teman-teman buat mengatur manajemen waktu mulai dari tugas kuliah, tugas organisasi, ospek, dan lain sebagainya dengan membuat skala prioritas. Oke nih, terima kasih Kak Sirin atas waktunya. Ya mungkin Oke. untuk biar saling kebagian ya dari teman-teman yang lain. Oke ya, ya mungkin itu kita kedapatan topik public speaking. Nah,
ada sekeliling orang dan kita menjadi pemateri atau orang yang berbicara seperti itu. Jadinya public Stop. Oke. Public speaking itu jadinya kita itu memiliki kemampuan dalam rangka untuk berbicara di depan banyak orang, entah itu bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi, gagasan, ataupun juga suatu sudut pandang kita terhadap adanya suatu peristiwa dan lain sebagainya, seperti itu, Kak. Oke, ya itu tadi adalah pengertian dari public speaking, ya, yaitu bagaimana cara kita itu mengemukakan pendapat kita atau pokok pikiran kita ke hadapan orang banyak. Nah, ya dulu ya Kak, aku mau sharing-sharing cerita aja sih. Dulu itu waktu SD ya, aku pernah ikut lomba pidato nih Kak. Nah, pada saat itu aku udah berlatih-latih gitu, udah latihan, udah menghafal juga teks pidatonya. Tapi entah kenapa tiba-tiba itu pas tampil di panggung, itu tiba-tiba ngeblank Kak. Nah, menurut Kak Cahya itu ada faktor apa itu Kak? Kok bisa tiba-tiba hilang itu? Jadinya kan ada beberapa faktor tuh yang bisa nyebabin kita jadi freezy gitu atau menjadi seperti ada lupa gitu. Jadinya kalau menurut saya ya ada tips-tips gitu nih, persiapkan misalnya kan pidato itu juga termasuk dalam public speaking. Nah, jadinya ketika kita tiba-tiba lupa itu karena gugup ya, jadinya kita itu harus benar memperhatikan audiens kita itu seperti apa gitu. Jadinya gimana sih cara kita dalam berpidato itu untuk membawa suasana ke suasana yang lebih cair seperti itu. Terus kalau juga dalam menyampaikan pidato itu jangan hanya semata-mata pidatonya itu disampaikan menurut bahasa pidato itu sendiri, melainkan dijadikan seperti bahasa kita sehari-hari gitu. Kita juga harus melihat audiens kita itu seperti apa sih. Jadinya kita itu audiens kita usianya berapa nih, misalnya kalau misalnya masih kecil kan kita nggak mungkin gitu jadi menggunakan bahasa-bahasa seperti bahasa yang terlalu ilmiah seperti itu. Juga dalam menyiapkan public speaking, jika untuk mengantisipasi adanya hal-hal seperti yang tadi itu gugup yang mengakibatkan lupa, kita juga tidak lupa untuk menyiapkan beberapa catatan kecil ya. Catatan kecil itu misalnya berisi bagian mana sih yang berpotensi untuk bisa dilupain seperti itu, atau bagian-bagian yang agak-agak potensial dalam menimbulkan kesalahpahaman seperti itu, Kak. Misalnya kayak undang-undang dan segala macam gitu, biar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami teori pidato atau apapun yang disampaikan di depan umum seperti itu, Kak. Wah, ya mantap sekali ya. Aku lihat di ini Kak Cahya ini sudah berpengalaman nih di bidang public speaking. Saya lihat udah dari gaya bicaranya sampai intonasi dan gerak tangannya ini sudah sangat baik sekali. Nah, mungkin Kak Cahya bisa cerita-cerita mungkin ke pendengar bagaimana kisah Kak Cahya gitu bisa percaya diri tampil di depan umum. Kan pasti kalau misalkan kayak aku ini aslinya ini orang introvert Kak. Nah, kalau orang introvert itu pasti kalau bicara di depan umum pasti agak kurang percaya diri, terus gugup, nervous, dan ya gitulah pokoknya sampai lupa-lupa gitu. Nah, mungkin Kak Cahya bisa cerita ini bagaimana cara Kak Cahya bisa tampil super duper bagus sekali pada malam ini di podcast ini. Nah, jadinya kalau saya sih ada memiliki beberapa tips nih dalam mempersiapkan diri untuk berbicara di depan halayak umum. Pertama-tama pastinya kita harus menguasai terlebih dahulu materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, seperti itu. Jadinya untuk meminimalisir adanya macet atau gugup di depan halayak umum. Kedua, itu ya biasanya sering bicara seperti itu. Misalnya kalau kita itu seorang introvert atau masih malu gitu, kita itu masih bisa kok melatih diri untuk berpublic speaking, bisa kok dari depan cermin dan juga yang lain sebagainya. Kita itu bisa bicara di depan cermin, seperti saya kalau lagi ada agenda untuk public speaking atau pidato seperti itu, saya akan latihan dulu nih di depan cermin. Jadinya kalau emang masih gugup di depan cermin, di banyak orang kita bisa berlatih di depan cermin, ataupun juga bisa ngerekam suara sendiri nih, atau nanti setelah ngerekam kita itu bisa minta penilaian gitu, entah itu dari orang tua, teman dan lain sebagainya. Kemudian saya juga sering
penting dari hal-hal yang akan saya sampaikan seperti itu. Dan juga saya sering yang namanya untuk mendata audiens. Misalnya kalau kita lagi public speaking itu kan nggak mesti harus pidato gitu ya. Presentasi di depan kelas pun kita sebagai mahasiswa itu kan sering banget nih yang namanya presentasi, dapat tugas presentasi itu juga termasuk jadi dari salah satu public speaking. Nah, misalnya nih kalau lagi presentasi di depan kelas itu saya selalu mencatat poin-poin penting yang akan saya sampaikan di depan kelas. Logikanya nih kalau kita presentasi, jika kita nggak percaya diri atau tidak menguasai materi, maka audiens itu lebih cenderung untuk tidak percaya atau kurang masuk gitu ke apa yang kita sampaikan kepada audiens gitu. Jadinya cara menguasai materi yang tepat menurut saya itu jangan terlalu terbaku sama bahasa buku seperti itu. Gunakan bahasa sehari-hari, namun penyampaian poin-poinnya itu harus nyampe juga pada audiens seperti itu. Terus yang kedua, jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius, nanti bawaannya tegang. Kita tuh boleh bercanda sedikit-sedikit biar audiens itu nggak ngantuk seperti itu, Kak. Wah, mantap sekali ya jawabannya Kak Cahya. Ini seperti kayak jawabannya pemimpin-pemimpin bangsa ini, calon-calon pemimpin bangsa. Sudah pintar-pintar public speaking nih. Ya, jadi dari jawaban Kak Cahya tadi aku merangkum bahwa public speaking itu hampir semua orang itu bisa public speaking sebenarnya, termasuk juga orang introvert. Nah, orang introvert kan biasanya tuh agak kurang suka berbicara ya. Nah, tapi katanya Kak Cahya ini, menurut Kak Cahya ini, orang introvert itu sebenarnya bisa untuk dilatih public speaking. Seperti tadi Kak Cahya juga ada memberikan tips and tricksnya, seperti memperdalam materi, terus berlatih di depan cermin, mendata audiens, dan mencatat poin-poin penting dan mengungkap ke bahasa sendiri atau bahasa yang nggak sesuai gitu, atau bahasa pemahamannya sendiri. Wah, mantap sekali ya tips and triknya dari Kak Cahya ini. Ya, mungkin itu dulu buat Kak Cahya. Terima kasih banyak atas sharing-sharing tentang public speaking-nya. Ya, mungkin untuk selanjutnya aku mau lanjut ke Kak Niar tentang lifestyle atau gaya hidup. Nah, menurut Kak Niar ini sekarang kan udah zaman globalisasi ya, Kak. Zaman di mana kita itu mendapatkan pengaruh-pengaruh budaya dari negara-negara luar. Nah, menurut Kak Niar sendiri itu lifestyle yang baik pada zaman sekarang ini bagaimana, Kak? Ya, terima kasih ya buat kesempatannya. Nah, menurut saya sendiri, karena zaman sekarang ini kan kita tidak menutup kemungkinan ya untuk terjadinya budaya luar yang masuk ke kita, budaya luar yang mungkin sama sekali ada yang baik, tentunya ada yang baik dan ada yang buruk. Selama lifestyle atau kebiasaan yang masuk itu baik, ya tidak ada salahnya untuk kita coba begitu ya. Tidak ada salahnya untuk kita terapkan juga sebagai kebiasaan kita dalam lifestyle kita sehari-hari. Nah, ya untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, tentunya pasti kita sendiri yang dapat menilai mana lifestyle yang cocok dengan kita, mana yang tidak gitu. Pastinya itu juga perlu pertimbangan yang banyak ya, dan perlu ya. Oke, ya. Ya, jadi aku menangkap dari jawaban Kak Niar ini, kita nggak boleh terlalu tertutup dengan adanya globalisasi, namun kita juga tetap menyaring nih apa aja yang positif yang dapat berdampak bagi kita, itu dapat kita terapkan, sedangkan yang negatif kita buang gitu, teman-teman. Jadi itulah menurut Kak Niar lifestyle yang baik pada zaman sekarang. Nah, menurut Kak Niar sendiri, apa sih Kak pentingnya gaya hidup? Mungkin dari teman-teman mahasiswa tingkat akhir seperti saya kan itu ya, mau melamar kerja dan lain sebagainya ya. Nah, pasti membutuhkan lifestyle ya, atau gaya hidup gitu. Nah, menurut Kak Niar sendiri ada tips and trick nggak Kak agar kita dapat memperbaiki gaya hidup kita? Mungkin aku sendiri kalau jadi mahasiswa itu agak boros Kak, agak boros ke kosan gitu. Makan 3 kali sehari ya lauk ayam terus. Nah, itu kan gimana ya, kayak agak terlalu boros gitu. Dan aku sebenarnya ingin merubah gaya hidup seperti yang itu Kak. Nah, mungkin dari Kak Niar sendiri ada tips and trick gitu Kak buat merubah gaya hidup.
yang seperti itu, Kak. Ya. Oke, jadi begini menurut saya sendiri, untuk lifestyle itu kan timbul akibat adanya suatu kebiasaan yang kita lakukan, ya benar kan? Jadi tentu ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita mulai laksanakan di sekarang. Tapi yoga ini kan tadi sebagai mahasiswa semester akhir yang juga ya membutuhkan mungkin suatu perubahan lifestyle gitu ya, agar lebih baik ke depannya begitu. Nah, untuk sebagai tips dari saya sendiri untuk lifestyle-nya itu sendiri dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, misalnya untuk menghindari boros begitu, bisa dimulai dari memanfaatkan apa yang ada, atau bisa juga lihat dari sekarang di internet juga banyak bukan ya Kak, bahwa ada bagaimana tips and trick cara untuk menghemat pengeluaran untuk sebagai mahasiswa kosan begitu, dan juga pasti membagikan dana yang mereka punya itu untuk berbagai hal gitu, apalagi untuk biaya tugas akhir, biaya penelitian dan sebagainya, ditambah lagi harus membagi untuk ya. Oke, ya jadi dari jawaban Kak Niar ini aku ambil kesimpulan nih, kalau kita ingin mengubah gaya hidup kita sendiri, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi misalkan mahasiswa nih, para mahasiswa itu pasti jauh dari orang tua ya, dan jauh dari orang tua pasti nggak ada yang pengawasan kan ya. Tentunya nggak ada pengawasan, dan uangnya juga ya tinggal minta orang tua lagi kalau misalkan habis. Dan kebanyakan nih aku lihat di mall atau di tempat-tempat keramaian pasti ada mahasiswa. Nah itu pasti tempat-tempat apa ya, kayak mahasiswa untuk buat bersenang-senang atau menghabiskan uang. Nah dari kata-katanya tadi kita memikirkannya atau memulai dari diri kita sendiri untuk lebih berhemat dan lebih memikirkan apa aja kebutuhan termasuk aku ya sendiri, itu seperti makan tugas akhir dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, aku di sini nekenin bahwa bukan irit ya teman. Kita kalau irit kan agak-agak lebih ke pelit dan sebagainya. Kalau mau berhemat kita membeli apa yang dibutuhkan gitu, yang lebih. Nah, oke. Terima kasih banyak buat Kak Niar atas waktu sharing-sharingnya, sangat bermanfaat sekali. Ya mungkin karena kita keterbatasan waktu ya, dan sekarang sudah kurang lebih 15 menit lah kita sharing-sharing bersama di Irlandia Podcast ini. Ya mungkin dari ketiga narasumber ini ada closing statement nih dari Kak Sirin, dari Kak Caya dan Kak Niar. Mungkin aku mulai dari Kak untuk benar kita. Silakan Kak, closing statement. Oke, sepertinya Kak Sirin lagi terkendala ya. Ya mungkin aku ke Kak Caya dulu. Oh ya, udah on mic. Silakan on mic. Silakan Kak Sirin. Halo, maaf. Jaringan aku agak jelek ya. Ya, aku mau Ya, maklum ya teman-teman. Iya. Ring ya. Silakan Kak Sirin. Oke. Di sini aku mau kasih closing statement yang semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, entah itu yang nonton ataupun kedua narasumber dan juga moderator yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin aku mau sedikit ngasih closing statement yang serupa sama materi yang udah aku bawain, bahwasannya apapun bentuk
ataupun apapun bentuk hal yang ataupun masalah yang kita hadapi, jangan lupa kita untuk bisa mengatur ataupun time management yang baik. Karena kehidupan seseorang itu sangat tercermin dari time management yang mereka punya kayak gitu. Jadi tetap semangat semuanya. Makasih. Oke, terima kasih buat Kak Sirin atas closing statement-nya. Semoga bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang sekarang lagi berlatih tentang manajemen waktu. Ya, mungkin dari selanjutnya closing statement dari Kak Cahya. Silakan Kak Cahya. Jadi closing statement dari saya itu juga sama kayak Kak Shirin, seperti materi yang dapat ya, ini public speaking. Tentang public speaking, apapun yang pikiran kalian itu jangan lupa untuk disampaikan, entah itu hanya sepatah atau 2 patah kata. Jika memang kalian menyampaikan, sampaikan saja. Waduh. Luar biasa kata sekali ya. Sedikit kata tapi maknanya mendalam. Ya, itulah yang disampaikan oleh Kak Cahya tadi. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin dari Kak Niar bisa menyampaikan closing statement-nya. Silakan Kak Niar. Ya, kalau dari saya sendiri, pastinya dengan materi yang untuk lifestyle yang pasti dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, oleh karena itu jangan takut untuk memulai kebiasaan-kebiasaan kecil dari sekarang, karena itu nanti akan membentuk lifestyle kita ke depannya. Gitu. Oke, ya terima kasih banyak buat Kak Niar atas waktunya yang sangat luar biasa sekali. Ya mungkin aku nggak bisa berkata-kata lagi sih, soalnya aku nggak salah nih kita sudah mengundang 3 narasumber yang sangat hebat-hebat. Walaupun mungkin secara umur masih di bawahku, tapi aku yakin mungkin teman-teman yang aku undang ini pasti nantinya dapat menjadi salah satu orang yang outstanding person. Ya mungkin dari teman-teman sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang mungkin aku bawakan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga teman-teman tertarik dan mengambil manfaat dari podcast Irlandia Podcast ini. Ya mungkin dari aku sekian, aku tutup. Selamat malam.